Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Segala hormat bagi kami, dosen pengampu kita, Ibu Kurnia Rasmawati, SSMA. Saya sebagai moderator dari kelompok 6 akan membantu kelompok 6 untuk membahas tentang penelitian gaya bahasa pada iklan. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan nama kelompok-kelompok saya. Yang pertama, saya sebagai moderator, Fadil Muhammad. saya Desi Larasati. Saya Fadilik Sanifati. Saya Kelvin Dimas Nugraha. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan iklan. Iklan merupakan setiap bentuk komunikasi yang dimaksud untuk memotivasi seseorang, pembeli, dan mempromosikan penjual suatu produk atau jasa untuk mempengaruhi pendapat publik, memenangkan dukungan publik untuk berpikir atau bertindak sesuai dengan keinginan pemasang iklan. Pada dasarnya, iklan merupakan sarana komunikasi yang digunakan komunikator, dalam hal ini perusahaan atau produsen, untuk menyampaikan informasi tentang barang atau jasa kepada publik, khususnya pelanggan melalui suatu media massa. Selain itu, semua iklan dibuat dengan tujuan yang sama, yaitu memberi informasi dan membujuk para konsumen untuk membaca atau mengikuti apa yang ada di iklan tersebut. Dapat berupa aktivitas mengkonsumsi produk dan jasa yang ditawarkan. Selanjutnya akan dijelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan tujuan iklan. Dan di sini akan dijelaskan oleh Desi. Tujuan iklan. Tujuan iklan adalah menginformasikan sebuah produk, jasa, atau perusahaan ke khalayak luas. Iklan menciptakan kesadaran merek produk, layanan, dan ide. Iklan bertujuan mengkomunikasikan informasi produk dan ciri-ciri dan lokasi penjualannya. Iklan juga memberitahu konsumen tentang produk-produk baru. Iklan membujuk para konsumen untuk membeli merek-merek tertentu. Iklan mencoba meyakinkan pelanggan bahwa layanan atau produk perusahaan adalah yang terbaik dan berfungsi untuk mengubah persepsi dan meningkatkan citra perusahaan atau produk. Tujuan iklan ini adalah untuk mempengaruhi konsumen agar mengambil tindakan dan mengganti merek, mencoba produk baru, atau tetap setia pada merek saat ini. Apa sih yang menarik dari iklan yang kita ambil? Iklan KitKat selalu dibuat dengan unsur komedi atau humor yang telah menjadi salah satu strategi periklanan KitKat. Penggunaan humor diterapkan dalam iklan karena dianggap sangat efektif dan dapat menarik interest masyarakat luas. Hal menarik pada iklan tersebut yaitu KitKat dapat mengetahui bagaimana budaya Cina dipresentasikan melalui visual karakter pendekar Cina yang dimunculkan dalam iklan dan mengetahui makna konotasi dan denotasi dari visual karakter pendekar Cina sebagai representasi budaya Cina. Terima kasih atas penjelasannya dari Desi, sudah sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang gaya bahasa yang akan dijelaskan oleh Fadil Iksani. Silakan Fadil Iksani. Di sini saya akan menjelaskan gaya bahasa. Gaya bahasa adalah pengaturan kata-kata dan kalimat-kalimat oleh penulis atau pembicara dalam mengekspresikan ide, gagasan, dan pengalamannya untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Gaya bahasa dibagi menjadi 4, yaitu gaya bahasa perulangan, gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa pertentangan, dan yang terakhir gaya bahasa petautan. Hasil pembahasan dari jenis ikan KitKat yaitu makan untuk pelajar, gaya bahasanya hiperbola, yang kedua pendekar sesat, gaya bahasanya itu perifrasisi, yang ketiga Hompimpalayum gambreng, gaya bahasanya serapan, yang keempat apakah pendekar berhasil menyelamatkan nyawa sang guru, gaya bahasanya retorik, yang kelima mulih-mulih son, udah aman, gaya bahasanya pleonasme, yang keenam hehehe kagak bakal ketipu lagi sekarang, gaya bahasanya antisipasi, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu break aja dulu pakai KitKat, gaya bahasanya yaitu metonimia. Terima kasih penjelasan dari Fadil Iksani sudah sangat baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang makna gaya bahasa yang terdapat dalam iklan dan akan dijelaskan oleh Kevin Aldimas. Silakan Kevin. Oke. Terdapat beberapa makna gaya bahasa yang terdapat dalam iklan. Salah satunya gaya perifrasi.
Gaya bahasa perifrasisi adalah pemakaian kata yang berlebihan, dan kata yang berlebihan itu dapat digantikan dengan satu kata saja. Selanjutnya ada gaya bahasa pleonasme, pemakaian kata yang berlebihan dan bila kata yang berlebihan itu dihilangkan artinya tetap utuh. Lalu ada gaya bahasa metonimia, adalah bahasa yang sering menyebutkan ciri khas atau nama merek dari suatu benda untuk menggantikan penyebutan benda tersebut. Lalu ada gaya bahasa hiperbola, adalah gaya bahasa yang melebih-lebihkan dengan tujuan untuk menegaskan atau menekankan pandangan, perasaan, dan pikiran. Lalu gaya bahasa antisipasi. Gaya bahasa yang berwujud mempergunakan lebih dahulu satu atau beberapa kata sebelum gagasan atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Lalu ada gaya bahasa serapan. Adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima pemakaiannya secara umum. Lalu ada gaya bahasa retorik, adalah majas yang memberikan penegasan dengan menanyakan suatu hal yang tidak membutuhkan jawaban. Yang terakhir ada gaya bahasa metonimia, adalah gaya bahasa yang sering menyebutkan ciri khas atau nama merek dari suatu benda untuk menggantikan penyebutan benda tersebut. Terima kasih atas penjelasannya dari Kevin, sudah sangat baik. Dan kesimpulannya, silakan Kelvin. Oke, jadi di sini kesimpulannya, menurut Breckman, variasi bahasa yang digunakan dalam bahasa iklan dan cara penyampaiannya menarik untuk dikaji karena digunakan dapat menentukan keberhasilan atau penjualan produk yang diiklankan. Selain itu, bahasa yang digunakan dalam iklan juga harus mengunggah dan mendorong keinginan konsumen terhadap produk yang diiklankan tersebut. Dari hasil penelitian tersebut bisa disimpulkan dari iklan KitKat merupakan contoh iklan yang menggunakan jenis atau gaya bahasa yang dipakai pada saat proses pembuatan iklan. Gaya bahasa yang muncul pada iklan tersebut terbagi menjadi 7 golongan. Jenis hiperbola, satu gaya bahasa perifrasisi, satu gaya bahasa retorik, satu gaya bahasa pleonasme, satu gaya bahasa serapan, satu gaya bahasa antisipasi, dan terakhir satu gaya bahasa metonimia. Terima kasih. Dan terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan mohon maaf juga saya sebagai moderator jika masih ada kekurangan, disengaja atau disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.